Oke, kita mulai. Oke, suaranya sudah jelas. Suaranya sudah jelas ya, teman-teman ya. Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di pertemuan yang ketiga ya, teman-teman ya. Oke, sebelumnya aku juga mau minta maaf karena harusnya kan kemarin kita Zoom ya, teman-teman ya. Tapi aku lihat masih banyak yang belum mengerjakan dan minta untuk diulang. Jadi it's okay, kemarin itu belum bisa untuk Zoom. Nah, di pertemuan yang ketiga ini, kita itu akan membahas kompetensi manajerial, bahwa kemarin itu teman-teman sudah mengerjakan kuis dan sudah sampai diulang 2 kali. Kalau misalnya masih ada yang belum sempat mengerjakan, berarti itu tanggung jawabnya teman-teman sendiri-sendiri ya. Jadi kita itu sudah memfasilitasi teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum bisa mengerjakan ataupun belum sempat, berarti itu sudah menjadi tanggung jawabnya masing-masing kayak gitu. Oke, kita mulai untuk pembahasan kali ini ya, teman-teman ya. Di pertemuan yang ketiga ini, teman-teman itu hanya topiknya adalah manajerial. Kemungkinan nanti kalau misal kita lanjut ke teknis, kita akan kemalaman, terus teman-teman yang lain yang dinas malam juga kasihan ya teman-teman ya. Jadi untuk pertemuan yang kemampuan teknis sudah dijadwalkan hari kalau nggak salah 13 atau 12 kayak gitu. Oke, di kemampuan manajerial ini kan soalnya cuma ada 20 ya teman-teman ya. Soal realnya itu 20. Kalau misal besok teman-teman ujian soalnya cuma 25. 25, mohon maaf. Kalau manajerial itu kan 25. Berarti harapannya adalah ketika teman-teman mendapatkan soal 25 soal ini, kalau benar, berarti kan dapat 4 poin. Berarti semuanya kalau benar semua adalah 100. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman itu bisa minimal adalah 80 sampai 90. 90 aja. Semakin tinggi target, semakin semangat untuk teman-teman bisa meraih itu. Nah, di sini kemampuan manajerial itu sebenarnya teman-teman bagaimana caranya menganalisa soal dan bagaimana caranya teman-teman itu bisa mencocokkan kata kunci dengan jawaban yang tepat. Oke. Kemampuan manajerial itu 11-12 dengan wawancara bahwa soalnya itu banyak opsinya ya. Tapi kalau misal teman-teman benar di sini, tetap akan mendapatkan skor tertinggi 4, kemudian salah pun bisa mendapatkan skor 3, 2, 1. Ada pertanyaan dari teman-teman peserta bimbel, bagaimana caranya Kak? Kalau misal aku nggak menjawab, kalau nggak menjawab ya berarti dapat skornya 0. Tipsnya, untuk soal manajerial, sosio, dan wawancara, kerjakan semuanya. Ya, kerjakan semua. Jangan sampai teman-teman tidak dikerjakan. Karena apa? Di sini mendapatkan skor meskipun teman-teman ngawur. Misalnya nih, aku nggak tahu Kak, aku nggak baca soal karena waktunya sudah mepet. Dan aku cuma asal gitu, asal mengerjakan. Terus teman-teman itu mungkin jawabannya adalah meleset satu. It's okay, nggak masalah teman-teman. Ya, berarti kalau misal teman-teman mepet-mepetnya atau mentok-mentoknya dapat skor satu, nggak apa-apa daripada dapat skor 0. Ya, oke. Kita langsung mulai untuk pembahasan kemampuan manajerial. Nah, di sini topik untuk kemampuan manajerial atau kompetensi manajerial mencakup ini semua ya, teman-teman ya. Yang biasa teman-teman lakukan ketika teman-teman menghadapi pasien ataupun teman-teman di lapangan. Misalnya nih integritas, berarti kata kuncinya biasanya adalah jujur, kemudian tepat waktu atau on time ya. Oke, itu biasanya dua kunci itu yang sering keluar. Nah, integritas di sini juga lebih mengutamakan pekerjaan teman-teman, mengutamakan pekerjaan. Oke. Lah, kalau misal teman-teman dihadapkan oleh dua kondisi, misalnya nih, ada kondisi teman-teman harus berangkat dinas,
keluar daerah, tapi anak teman-teman juga sakit. Apakah teman-teman akan lanjut bekerja atau teman-teman izin untuk mengurusi anak terlebih dahulu? Nah, itu juga salah satu bentuk soal integritas yang mana teman-teman dihadapkan oleh dua posisi yang berat. Pekerjaan juga sangat penting, keluarga juga nggak kalah penting. Ya, oke. Kalau misal di situ ada opsi yang keduanya teman-teman bisa pilih, ini seperti soal TKP CPNS ya, berarti teman-teman pilih yang keduanya. Ya, tapi kalau misal teman-teman di situ nggak ada yang bisa untuk dipilih, ya maksudnya keluarga juga ada, kemudian pekerjaan juga ada, tapi nggak bisa untuk dipilih keduanya dalam satu opsi. Yang harus teman-teman utamakan apa dulu? Pekerjaan dulu, baru keluarga. Memang keluarga adalah support system yang utama, tapi kalau untuk urusan integritas dalam pekerjaan, keluarga disampingkan. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian kerjasama, jelas ya di sini ya. Apalagi kita sebagai seorang perawat, kerjasama dalam bekerja itu pasti dan penting untuk kita lakukan. Wajib ini di sini ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya ada kata kunci kerjasama, teman-teman memilih yang mandiri-mandiri atau sendiri-sendiri, berarti nanti skor teman-teman itu nggak bisa dapat skor sempurna atau skor 4. Nah, orientasi pada hasil berarti teman-teman diharapkan adalah hasilnya maksimal. Oke. Kalau misal nanti teman-teman belum mendapatkan hasil maksimal atau hasil sesuai target, berarti orientasi pada hasilnya belum tercapai. Hasil sesuai target. Misalnya nih, tahun ini adalah di RSUD teman-teman bisa mendapatkan penghasilan 2 juta gitu. Misalnya nih, dalam bulan ini 2 juta misal. Karena di terpencil daerahnya gitu. Nah, sudah tercapai atau belum 2 juta itu sesuai target. Kalau misal belum tercapai, berarti orientasi pada hasil ini belum maksimal teman-teman lakukan. Ya, oke. Komunikasi. Komunikasi ini efektif. Harus teman-teman terapkan dimanapun teman-teman berada. Kalau misal teman-teman dalam menyampaikan informasi kurang tepat, ya harus efektif, tepat. Kalau misal nggak tepat, nanti komunikasinya teman-teman akan menimbulkan konflik. Konflik antar rekan, konflik antar pasien, kita dengan pasien, ataupun kita dengan keluarga pasien, dan orang lain. Nah, pelayanan publik, jelas kita seorang perawat, salah satunya juga pemberi pelayanan kesehatan, pemberi pelayanan publik kepada pasien, keluarga pasien, ataupun orang yang membutuhkan kesehatan. Jelas itu ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Kata kuncinya apa? Misalnya teman-teman dari D3 harus lanjut S1 ataupun teman-teman harus ikut pelatihan. Gitu ya. Oke. Ini nanti kalau misal topik-topik ini belum ada di soal yang hari ini kita bahas, berarti di hari berikutnya ataupun di dalam kuis yang bakal dibahas dalam bentuk video. Kemudian pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan harus juga disesuaikan dengan apa yang sudah sesuai atau belum, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, sudah sesuai dengan perusahaan atau belum, instansi atau belum. Kalau misal belum, berarti jangan dulu diambil tuh. Misalnya nih, hari ini teman-teman akan melakukan tindakan. Hari ini program operasi ada 5. 3 USG, operasi plus USG, operasi plus rongsen ya. Rongsen, kemudian satunya operasi, kemudian apa ya, pengambilan darah gitu. Dua pengambilan darah. Nah, baik tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, otomatis program ini 5 program ini tidak bisa terlaksana sesuai targetnya. Berarti bagaimana caranya teman-teman dalam mengambil keputusan tepat? Oh ya, aku kayaknya ini dulu ke radio dulu, radiologi dulu setelah ke IBS. Kemudian baru ngambil darah. Kayak gitu. Harus bisa diprioritaskan. Mana yang bisa kita lakukan sekali sejalan dan mana yang kita lakukan nanti setelah tindakan yang lain.
Kalau teman-teman tidak bisa memenuhi atau tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, 5 program ini tidak bisa hasilnya tepat, tidak bisa terlaksana dengan baik, akan dilimpahkan ke shift sore, begitu. Kemudian mengelola perubahan nih, terutama kemarin ya teman-teman ya, di dalam COVID ya, pas zaman-zamannya COVID, berarti orang-orang yang kita misal tindakan harus dengan APD yang lengkap, berarti ini APD-nya disesuaikan dengan kondisi ya teman-teman ya. Oke. Ini sudah sesuai dengan perubahan yang ada. Kemudian yang biasanya kita langsung face to face harus dengan online. Nah, ini juga salah satunya dengan mengelola perubahan. Yang dulunya RM-nya tulis tangan, sekarang sudah menjadi RM elektronik ya, RM offline, jadi online ya. Oke. Sekarang sudah banyak banget yang RM-nya mengikuti online. Tinggal dari daerahnya teman-teman apakah sudah mengikuti aturan yang terbaru atau sudah mengikuti perkembangan zaman ataupun belum. Nanti tinggal disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Oke. Tadi dasarnya sudah aku jelaskan. Jadi nanti di sini pun akan sekilas saja supaya teman-teman itu lebih fokuskan ke penerapan soalnya saja. Oke, integritas kata kuncinya adalah jujur. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, jujur. Kemudian konsisten dan berani mengambil keputusan. Konsisten dalam melakukan tindakan. On time juga. Misalnya nih, jujur. Teman-teman absennya telat, ya jangan nulis absennya tepat waktu. Yang kemarin-kemarin itu masih tanda tangan absennya, sekarang kan sudah dengan fingerprint ya teman-teman ya, ataupun dengan face muka gitu kan. Kemudian sudah ada yang aplikasi yang lain, nah itu sudah bisa menjadi kunci kejujuran teman-teman. Kalau yang dulu-dulu itu tinggal tanda tangan, aku tadi berangkat jam 7 kok, tanda tangan di jam 7. Nah sekarang udah nggak bisa bohongin, udah jelas. Oh ini absennya jam 8. Berarti udah ketahuan kan. Kemudian konsisten dalam melakukan tindakan. Misalnya nih, apa yang teman-teman lakukan, terus teman-teman nggak ngomong, ya itu akan kelihatan. Karena sudah sesuai dengan perbuatan atau belum. Konsisten nggak dalam bertindak, sesuai nggak dengan ucapan yang dia omongkan. Gitu. Kemudian berani. Di sini, misalnya nih pasiennya sudah kolaps gitu, atau sudah asistol gitu. Kita harus ngapain? Teman-teman juga harus tahu tindakan apa yang tepat. Harus benar dalam mengambil keputusan, dalam melakukan tindakan. Berani, oh ya, kondisi seperti ini harus diapain. Begitu. Jangan sampai teman-teman dalam melakukan tindakan tidak bisa sesuai dengan kondisi pasien. Ini intinya dalam melakukan integritas ini, topik integritas, teman-teman harus bisa jujur, konsisten, ya misalnya selalu berangkat jam 7 on time, ya harus berangkat jam 7 aturannya. Kemudian berani dalam melakukan tindakan. Oke, di sini ya, sikapnya bisa dalam bentuk disiplin waktu, komitmen, kemudian selalu tanggung jawab. Kata kuncinya saja supaya teman-teman nanti lebih fokus ke pembahasan soal. Sedangkan untuk orientasi pada hasil, berarti apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita planningkan. Oke, sambil azan, kita ke pembahasan soal yang pertama. Silahkan dikerjakan ya sambil nunggu azan.
Oke, alhamdulillah asalnya sudah selesai. Kenapa semuanya memilih ada kata kunci? Kira-kira dari soal itu kata kuncinya apa? Sebelum teman-teman memutuskan itu memilih A. Ada yang mau jawab? Oke, kerjasama. Oke, Kak Siti Nuraini. Ya, kita bahas ya teman-teman ya. Dalam soal di sini tuh kan dia si Zaldi, perawat baru ya, yang baru bekerja 5 bulan. Oke. Kemudian ternyata rekan kerjanya adalah teman sekolahnya dulu. Mereka memiliki hubungan yang kurang baik nih teman-teman. Temannya ini adalah Katim Zaldi yang meminta untuk mengawasi kinerja dari Zaldi selama di ruangan. Setiap kesempatan rekannya ini selalu menegur dan mengkritik pekerjaan Zaldi. Padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Kira-kira sikapnya Zaldi itu gimana? Oke. Yang A menanyakan letak kesalahannya agar tahu bahwa harus bagaimana dia dalam memperbaiki tindakannya dia. Kemudian yang B melaporkan pada pimpinan ya tentang sikapnya temannya yang melibatkan permasalahan pribadi ke pekerjaannya. Kemudian yang C diam saja. Yang D menceritakan hal itu kepada rekan kerja yang lain agar mereka tahu apa yang terjadi sebenarnya. Oke, kalau ada soal seperti ini ya teman-teman ya, intinya teman-teman itu harus tahu. Nah, setiap soal, setiap dari topik yang diujikan, baik itu manajerial, sosiokultural, wawancara, ataupun kemampuan manajerial, teman-teman bisa langsung baca 2 kalimat terakhir. Ya, difokuskan di situ. Oke, hapus dulu. Langsung di 2 kalimat terakhir, teman-teman. Dari sini. Ya, sampai ke bawah. Biar teman-teman tahu sampai sini. Nah, kemudian baru teman-teman lihat sikap yang paling tepat dan yang paling positif. Melaporkan itu nanti ketika apa yang kita lakukan atau opsi yang kita lakukan atau solusi yang kita jalankan itu tidak bisa terselesaikan di lapangan, baru kita laporkan. Jadi untuk melaporkan itu bukan opsi yang utama. Opsi utama dari kitanya dulu langsung ke dia. Tanyakan dulu. Ya, ini skornya 4. Setelah ditanyakan, baru kita apa teman-teman? Di sini diam saja nggak mungkin nih skornya 1. Menceritakan kepada yang lain nih skornya 2. Kalau kita tidak bisa menghadapi dari yang kita lakukan langsung ke orangnya, kita bisa langsung ke laporkan. Ya, kayak gitu. Jadi, kalau kita memang sudah melakukan sesuai dengan SOP, dan apa yang kita tanyakan memang dia itu iseng ke kita, supaya kinerja kita ke depannya lebih baik, dan tidak ada masalah antara Katim dengan kita, ya sudah, langsung kita laporkan ke atasan, supaya segera teratasi masalah-masalah yang ada di lapangan, ataupun kendala yang terjadi di lapangan. Oke, ya.
Tipsnya adalah baca 2 kalimat terakhir. Kemudian teman-teman kalau misal ada soal manajerial yang opsinya seperti ini, cari yang paling positif, paling solutif, dan paling efektif dalam penyelesaiannya itu cepat. Oke? Soal yang pertama, kemarin masih ada yang salah. Kemarin sudah ada di grup nih. Sebelum dicek, ada yang mau ngaku, ada yang salah soal nomor 1. Oke, kalau misalnya nggak ada yang aku mau ngecek dulu soal pertama. Ini kan bisa kelihatan ya, teman-teman ya. Oke. Masih ada yang salah. Yang jawab D ada 2 orang, Kak Urasa dan Kak Marlina. Yang jawab C Kak Rofiko, yang jawab B Kak Sriani, Kak Bibah, Kak Feni, Kak Febriani, dan Kak Wira. Selebihnya benar semua. Oke, buat teman-teman yang tadi disebut, tolong nanti ketika menghadapi soal seperti ini, teman-teman fokus di 2 kalimat terakhir. Kemudian kalau dihadapkan dengan opsi soal yang banyak, silakan dilihat dari kata depannya dulu. Ya, kata depannya sudah jelas. Diam saja kan nggak mungkin. Menceritakan ibaratnya kita, ini bukan solusi ya. Kalau kita menceritakan itu bukan mencari solusi. Melaporkan itu solusi, tapi itu di tahap terakhir. Tahap yang pertamanya adalah kita tanyakan dulu sebagai bahan evaluasi. Kira-kira aku salahnya di mana? Apa yang perlu aku perbaiki? Begitu ya teman-teman ya. Oke? Ada pertanyaan soal nomor 1. Ada pertanyaan dari 60 peserta. Nggak ada, berarti kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut dulu ke pembahasan yang tadi. Nah, intinya kalau orientasi pada hasil, apa yang kita targetkan, apa yang kita inginkan ya, apa yang sudah direncanakan, berarti ini, orientasi pada hasil. Berarti planningnya misal target tahun ini adalah bisa mencapai 40 juta, misalnya gitu. Berarti orientasi pada hasil yang dilihat itu bukan prosesnya, teman-teman, tapi hasilnya terpenuhi atau tidak 40 jutanya itu. Atasan itu nggak mau tahu, mau kalian dalam prosesnya itu jungkir balik, pasiennya penuh, shift-shiftnya nggak jelas, amburadul, tukeran, itu bodo amat. Ya, yang penting dari planning yang kita harapkan, 40 juta ini itu harus tercapai sesuai target. Seperti itu, teman-teman. Jadi namanya orientasi seperti itu. Misalnya nih, di ruang anggrek ya, ruang anak, tahun ini tidak ada pasien jatuh. Ya, pasien jatuh 0. Ternyata di dalam pelaksanaannya, ini kan harapannya ya, planningnya adalah pasien jatuh 0. Tapi setelah setengah tahun berjalan, ada pasien jatuh 2. Berarti planning kita supaya 0 ini tidak terlaksana. Belum tercapai target. Tapi atasan nggak mau tahu di dalam prosesnya itu gimana. Yang penting pasien jatuh 0. Mau itu dia gelisah, ya kamu gimana sebagai perawat? Mestinya kan kayak gitu ya. Yang ditanyakan adalah kita yang di lapangan. Mereka hanya tahu hasilnya aja, tanpa tahu prosesnya. Seperti kita sekarang belajar P3K, orang-orang tuh nggak mau tahu prosesnya kalian itu belajar gimana, kalian les di mana, itu nggak mau tahu. Yang penting nanti ketika pengumuman, teman-teman adalah lolos. Seperti itu. Orang-orang cuma lihat hasilnya tanpa tahu prosesnya. Ya, itu inti dari orientasi pada hasil. Kemudian untuk pelayanan publik nih teman-teman. Yang namanya pelayan publik, berarti kita akan memiliki berbagai prinsip. Yang pertama apa? Kepastian hukum. Berarti kita dalam melakukan pelayanan publik dalam rumah sakit sudah sesuai dengan SOP di dalam rumah sakit itu. Misalnya nih, pemberian pelayanan atau pemberian injeksi kepada pasien, kemudian pemberian surat menyurat, surat izin sakit, dan yang lainnya harus seperti ini prosedurnya. Itu sudah ada aturannya, sudah ada kepastian hukumnya. Kalau misal melanggar, berarti nanti mungkin yang paling simpel adalah dia itu dapat peringatan. Tapi yang sampai ini kepastian hukum, kita dilarang untuk ikut parpol. Itu sudah ada aturannya, karena kita pelayan publik di lingkup masyarakat, di lingkup RS.
Kalau kita ketahuan ikut parpol, kepastian hukumnya sudah ada, kalian dikeluarkan. Meskipun statusnya teman-teman adalah seorang PNS, mungkin ya biasanya kalau misal sudah menjadi PNS ataupun P3, antara dia dikeluarkan, maksudnya dipecat gitu ya, tapi kadang kan jarang ya, paling langsung dimutasi ke tempat yang jauh. Misalnya ini teman-teman adalah di Jakarta Pusat. Terus karena ketahuan ikut parpol, pindahnya adalah ke Jaksel. Kayak gitu. Seringnya seperti itu. Kemudian dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, teman-teman juga harus terbuka. Misalnya nih, dalam menyampaikan hasil lab, misalnya nih, dari pasien dia itu positif HIV. Nah, karena kita pengen menutup-nutupi dari orang itu, ya dari terutama si pasangannya si pasien gitu ya, karena sudah diantisipasi supaya tidak nggak ngomong langsung, ya udah kalian itu menutup-nutupi dengan cara hal yang berbeda. Harusnya kan tinggal bilang aja. Silakan ditanyakan langsung ke pasiennya atau ke pasangannya. Kita nggak perlu untuk menutup-nutupi hal yang lain. Seperti itu. Harus terbuka kan kepada pasien, ya udah bilang aja. Untuk hasilnya nanti silakan didiskusikan atau ditanyakan langsung kepada pasiennya atau pasangannya. Karena tadi sudah dijelaskan. Itu. Kemudian partisipasi atau partisipatif. Berarti dalam melakukan pemberian pelayanan publik, kita juga harus partisipasi aktif kepada masyarakat. Misalnya ada penyakit baru, ya. Nah, kita gimana dalam memberikan edukasi? Itu juga salah satu bentuk partisipasi kita untuk mencegah terjadinya penyakit yang ada. Supaya tidak semakin banyak tuh yang terkena COVID misalnya kita. Atau yang terkena MERS COVID lagi rame-ramenya nih, apalagi menjelang atau sedang proses Idul Adha. Orang-orang pada naik haji gitu. Nah, itu lagi rame. Nah, bagaimana cara kita supaya si pasien-pasien yang mau naik haji terhindar dari MERS COVID? Ya, oke. Kemudian untuk kepentingan umum, jelas ya yang namanya pelayanan publik, kita harus memberikan pelayanan kepada umum. Tidak hanya kepada golongan ataupun keluarga kita, tapi ke masyarakat umum, baik itu BPJS, non-BPJS, kemudian pasien dari anak pejabat ataupun yang lainnya. Ditunjukkan juga dalam bentuk profesionalnya teman-teman, sesuai dengan apa jenjang karirnya teman-teman atau sesuai dengan perannya teman-teman sebagai seorang perawat. Sesuai dengan peran. Kesamaan hak, ya. Setiap orang siap memberikan hak yang sama, ya, mendapatkan hak yang sama. Misalnya dia sakit tipes, ya udah obatnya apa? Sama. Kita berikan pelayanan yang sama. Tindakan yang sama. Misalnya nih, yang pasien A diberikan antibiotik Ceftriaxone, yang sebelahnya Ceftriaxone, karena sakitnya sama. Berarti hak yang didapatkan oleh pasien sama. Oke. Kemudian keseimbangan antara hak dan kewajiban. Misalnya nih, kewajiban kita adalah merawat pasien, ya. Karena kita seorang perawat, merawat. Kemudian haknya kita apa? Digaji. Ya, digaji dan libur. Libur adalah hak kita untuk istirahat. Kayak gitu ya. Selain kita bekerja untuk masyarakat, kewajibannya ya memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita juga akan mendapatkan hak digaji. Dapat gaji, dapat insentif, kemudian dapat libur, dapat tunjangan dan yang lainnya. Oke, untuk pelayanan publik sepertinya sudah clear ya teman-teman ya. Jadi nanti tinggal langsung diterapkan ke soal. Kemudian pengembangan diri. Tadi sudah sekilas aku jelaskan bahwa pengembangan diri, intinya jika teman-teman dari D3, kemudian disuruh lanjut S1, ya sudah, manut. Itu salah satu bentuk pengembangan diri teman-teman. Kemudian ada pelatihan untuk pemasangan venti. Pemasangan venti. Nah, teman-teman terpilih untuk mengikuti itu dan dapat biaya gratis dari rumah sakit. Ya sudah, ikut. Sebagai skill-nya teman-teman untuk peningkatan skill. Itu salah satu bentuk pengembangan diri di lingkungan kerjanya teman-teman. Nah, nanti boleh dibaca lagi. Next, soal nomor 2. Soal nomor 2, silahkan.
Ada yang mau jawab soal nomor 2? Oke, B. Kak Nira jawabnya B. Ada jawabannya lain soal nomor 2? Ada yang jawab E, ada yang jawab D. Ada jawaban yang lain? Oke, ada yang salah? Oke. Kemarin yang salah dari Kak Olivia, Kak Wida, Kak Arini, Kak Kurnia, Kak Hikmat, Kak Siti Fatimah, Kak Siska, Kak Andi, Kak Muna, Kak Marlina, Kak Urasa, Kak Ika, Mawarni, Kak Ade Prasetyo, Kak Septi, dan Kak Hersa. Itu masih salah ya teman-teman ya. Yang lainnya alhamdulillah sudah benar. Dari 68 peserta yang benar. Oke. Berarti kalau misal teman-teman masih salah, tipsnya adalah cari yang paling solutif. Ini kan dia lagi terkena masalah ya teman-teman ya. Masalahnya apa? Motornya mogok. Nih, sepeda motornya mogok berarti dia ada masalah. Ya, berarti bagaimana caranya ketika menghadapi masalah dia itu segera keluar dari masalah itu. Nah, masalah pertama motornya mogok. Masalah kedua kita lihat ya, tidak ada bengkel yang buka. Sehingga ia harus berjalan menuntun sepeda motornya untuk mencari bengkel. Ini masalah pertama. Masalah kedua, sementara di RSUD Anda sudah ditunggu oleh Katim untuk menyerahkan hasil laporan pasien. Ini masalah yang kedua. Oke, hari itu, di jam itu kita terjadi 2 masalah. Solusinya gimana? Supaya kita segera keluar dari masalah itu dan kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Oke. Ada yang jawab D, alasannya apa? Ada yang jawab E, alasannya apa? Oh, nggak ada E ya teman-teman ya. Intinya soal manajerial itu hanya 4. Ya, hanya 4 opsi. Beda dengan sosio. Sosio 5. Berarti skor tertinggi sosio 5. Skor tertinggi manajerial 4. Karena cuma ada opsi 4. Oke. Kemudian wawancara juga 4 opsinya. Berarti skor tertinggi juga 4. Oke. Di sini apa yang harus dilakukan oleh si Aldi tersebut? Yang A meminta bantuan rekan kerja untuk menyampaikan pesan pada Katim bahwa tidak bisa hadir tepat waktu dan memberikan laporan. Sebenarnya ini solusi, tapi kenapa kita nggak langsung yang telepon ke Katim sendiri? Ya, oke. Berarti ini bukan solusi yang tepat. Solusi, tapi bukan solutif. Ya, karena kita mencari yang paling solutif. Kemudian yang B, meminta rekan kerja untuk menjemputnya dan menitipkan kendaraan di bengkel, kemudian ke kantor untuk memberikan laporan yang telah ia janjikan. Sebenarnya ini solusi, ya, tapi nggak efektif karena minta jemput, kemudian nitipin ke bengkel, baru ke kantor. Ya, ini kurang, ini solusi, tapi bukan solutif. Tidak solutif. Kemudian yang B, ini juga solusi, tapi tidak efektif. Kemudian yang C, menghubungi Katim untuk meminta izin datang terlambat karena kendaraan mogok. Ngapain cuma kita izin aja, izin kalau telat gitu kan. Kenapa nggak kita langsung untuk ngirim filenya dalam bentuk PDF gitu. Ini solusi juga, tapi bukan solutif. Karena kita mencari yang paling solutif, paling efektif juga, jawabannya mana? Yang D. Kita hubungi Katim yang pertama, jelas sudah tepat orangnya, kemudian mengatakan bahwa laporan yang ia janjikan akan ia kirim melalui email. Ini paling efektif. Ya, untuk menghadapi 2 masalah itu, yang pertama kita telepon ke Katim menjelaskan kondisi kita bahwa motor kita mogok,
Kemudian yang kedua, karena kita sudah ditunggu file laporannya, langsung kita kirimkan itu menjadi solutif atau alternatif yang paling tepat. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan soal nomor 2, aku lihat masih banyak yang salah ya di grup ya. Oke. Ini sih yang salah, nggak mayoritas. Minoritas aja. 5% tambah 3%. Nambah 8, 11%. Masih banyak juga yang belum mengerjakan ya teman-teman ya. Baru 90-an nih yang mengerjakan. It's okay. Lanjut ya, ada pertanyaan soal nomor 2. Masih bingung dalam menentukan. Intinya tipsnya cari yang paling solutif, cari yang paling efektif, dan cari yang paling efisien, paling cepat gitu. Ya. Oke. Lanjut soal nomor 3. Kalau misal memang tidak ada pertanyaan. Nomor 3 silahkan. Nomor 3, kira-kira masih ada yang salah atau tidak? Oke, ternyata nomor 3 masih ada yang salah. Kak Vera Puspitasari, Kak Latifah Zulkarnain. Oke, Kak Amel, Kak Olivia, Kak Rosid, Kak Intan, dan Kak Ika Mawarni masih salah. Kira-kira kemarin ketika teman-teman mengerjakan soal di grup maupun di kuisis ya, kendalanya apa? Sehingga teman-teman masih ngerasa susah ataupun masih bingung dalam memilih jawaban. Alasannya dari teman-teman yang masih salah, kenapa? Oke, yuk kita cari solusi bareng-bareng supaya nanti ketika teman-teman menghadapi soal manajerial, skornya 100. Oke, ada yang mau menjelaskan kemarin kesalahannya itu karena kenapa? Apakah cepat-cepat jawabnya, atau belum paham, atau memang nggak mudeng, atau memang gimana gitu. Jadi biar aku juga bisa gampang ngasih tipsnya ke teman-teman dan oke, siap. Soalnya belum habis dibaca, siap. Iya, jadi tuh kemarin waktunya adalah 30 menit apa ya, 30 detik atau 45 detik gitu. Oke, kemarin yang ngerjain di grup masih bingung atau gimana? Oke, antara B dan C, kemarin ngerjainnya oke, sambil siap. Kalau teman-teman sambil shift, mungkin ketika benar-benar slow banget ya teman-teman ya, itu kan yang di grup Telegram dikerjakannya masih bisa waktunya, maksudnya nggak terlalu yang cepat-cepat kayak kuisis. Jadi waktunya masih slow, silahkan teman-teman baca. Misalnya nih, jam maghrib gitu. Jam maghrib kadang insya Allah kayak tindakan udah selesai ya, kecuali memang ada kondisi urgent dan yang lainnya. Teman-teman setelah sholat maghrib atau setelah istirahat boleh sambil baca-baca. Kayak gitu. Baru kalau misal sudah yakin, dikerjain. Jawabannya itu. Kemudian kalau yang di kuisis, kemarin memang waktunya aku buat sangat mepet, teman-teman. Ya, kenapa sangat mepet? Karena soalnya kan panjang-panjang seperti ini, waktunya cuma 30 detik. Atau 45 detik gitu kemarin. Ya, tidak 1 menit. Oke, itu mungkin jadi apa ya? Adrenalinnya teman-teman itu semakin meningkat ya. Baca soal belum selesai, waktunya tinggal berapa detik lagi. Nah, itu teman-teman berburu dengan waktu. Oke, tapi it's okay supaya nanti teman-teman ketika ujian lebih gampang. Oke, kita bahas ya soal yang ini. Di sini teman-teman ditugaskan menjadi tim relawan nakes dari PPNI untuk membantu korban banjir. Kemudian, namun dari RSUD ini menuntut setiap pegawai institusi ini mengirim laporan harian. Jadi wajib mengirim laporan harian, ya. Sedangkan setiap di area banjir, Anda itu sering terkendala masalah sinyal. Oke. Dalam waktu sinyal yang buruk dan dalam kondisi sinyal yang buruk dan harus mengirimkan laporan harian, ya usahakan satu soal jangan 1 menit ya teman-teman ya, karena kan waktunya mepet, soalnya 145, waktunya cuma 135. Terus 10 menitnya bagaimana nih Kak? Soalnya segini, waktunya cuma segini. Kan? Oleh karena itu, kemarin kuisnya cuma 30 detik. Oke. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu yang buruk,
yang harus teman-teman lakukan itu gimana ketika menghadapi kondisi seperti itu? Meminta kelonggaran. Ya, ketika teman-teman meminta kelonggaran pada atasan, ya di sini teman-teman nggak menjalankan kewajiban. Kewajibannya apa? Di sini sudah tertulis jelas bahwa menuntut setiap karyawan mengirim laporan harian, berarti setiap hari harus mengirim. Nah, di sini ini kan dari RSUD itu sudah meminta seperti ini. Atau orientasi hasilnya adalah harus ada laporan harian. Beliau itu nggak mau tahu kondisi atau kendala di lapangan apa. Ya, yang penting targetnya laporan harian itu ada. Oke, kita harus cari yang paling tepat. Meminta kelonggaran nggak mungkin, berarti nanti otomatis tidak tercapai itu orientasi pada hasil, yang hasilnya kan laporan harian terlaksana. Kemudian yang B, berusaha mencari lokasi dengan sinyal yang bagus untuk mengirimkan laporan sesuai dengan aturan dari RS. Nah, atasan itu nggak mau tahu, mau teman-teman nggak ada sinyal, mau teman-teman nggak ada baterai, mau teman-teman nggak ada wifi, mau teman-teman itu kondisinya bagaimana, mereka tuh nggak mau tahu. Yang penting laporan harian harus ada, harus terkirim. Oke, caranya gimana? Ya udah, teman-teman harus cari yang paling sesuai. Yang sesuai apa? Laporannya tetap terkirim di hari itu. Berarti harus cari sinyal yang bagus. Kemudian yang C, meminta teman yang ada di lokasi sinyal bagus untuk mengirimkan laporan punya saya. Otomatis, misalnya nih, teman-teman ada di daerah Cirebon, ya, misal. Kemudian yang ada sinyal di daerah Ciawi. Berarti laporannya teman-teman di Ciawi, teman kalian di Cirebon, otomatis kan teman-teman harus kirim file ke dia. Sama aja, toh? Nah, kalau di Ciawi aja nggak ada sinyal, mau ngirimkan ke Cirebon itu bagaimana? Kan sama aja teman-teman, dari Ciawi juga harus ngirimkan ke RSUD filenya. Sama-sama nggak ada sinyal. Ya, karena dalam bentuk PDF. Oke. Ini juga solusi, tapi kurang solutif. Karena yang namanya di sini saya, ya kan, harus ada tulisannya apa? Setiap pegawai nih, berarti kan tanggung jawab pribadi. Ya, tanggung jawab pribadi. Kita nggak boleh mengandalkan teman. Yang C berarti kurang tepat karena itu. Ya, tanggung jawab pribadi kita, ya kita yang akan mengirimkan file itu, bukan rekan kerja kita. Oke? Ini skor 4 ada di B. Kemudian yang D meminta kelonggaran, apalagi sampai meminta kelonggaran, ya. Jelas bukan hal yang tepat sampai minta print out, kelamaan. Ya kalau teman-teman di sama-sama RSUD, maunya daerah Ciawi, RSUD-nya Ciawi. Nah, kalau orang teman-teman itu orang RSUD Banyumas ya, terus ditugaskan ke Ciawi, kan kelamaan ya mau ngirim ini. Berarti skor 4 ada di B, skor 3 ada di C. Kemudian skor 1 ada di D, karena dia minta print out itu kelamaan, dan skor 2 itu ada di A. Oke, kalau teman-teman sudah bisa menentukan skor 3 dan skor 4, insya Allah skor teman-teman adalah skornya tinggi tuh, bisa mencapai 90-an. Tapi kalau teman-teman masih memilih atau masih menjawab di antara skor 1 dan 2, itu teman-teman takutnya tidak lulus passing grade. Jadi nanti harus benar-benar diperhatikan mana jawaban yang tepat dan mana jawaban yang memang masih perlu untuk dipikirkan ulang. Oke. Ada pertanyaan soal nomor ini? Ada yang masih bingung? Oke. Aku kasih tips dalam mengerjakan manajerial. Oke. Kalau teman-teman sudah bisa memilih skor 3 dan 4, berarti teman-teman insya Allah sudah lulus passing grade. Tapi kalau teman-teman masih memilih skor 1 dan 2, ini perlu untuk waspada. Ya. Nah, untuk bisa menentukan skor 3 dan 4, bagaimana, Kak?
3 dan 4 lebih mengarah ke hal positif dan solutif. Tapi kadang yang nomor 3 itu kurang efektif. Karena di sini tanggung jawabnya setiap pegawai institusi. Berarti kita nggak bisa untuk nitip-nitipan, tanggung jawabnya di kita. Kita yang harus melakukan, kita yang harus mengirimkan, bukan teman kita. Kemudian, untuk skor 1 dan 2, ini biasanya ke arah negatif dan kurang solutif. Oke, kurang solutif. Berarti di sini jawaban yang paling tepat yang B, dan skor 3 dan 4 ada di C dan D. Oke, teman-teman? Oke. Ada pertanyaan soal nomor ini? Nomor berapa ini, teman-teman? Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, lanjut nih soal berikutnya. Nah, silakan dikerjakan soal berikutnya. Oke, sambil aku lihat, kemarin yang salah siapa nih? Soal nomor 4. Kira-kira jawabannya apa? Soal nomor 4. Oke, jawabannya D. Dari Kak Via. Oke, ternyata 15% masih ada yang banyak yang salah ya, teman-teman ya. Oke, 74 jawaban benar, 14 jawaban C salah ya. Kemudian 3 jawaban jawab B, 3 jawaban jawab A. Oke. Dari teman-teman yang kemarin masih salah, kendalanya gimana? Atau kendalanya apa nih di soal yang ini? Soal manajerial itu kan jawabannya mirip-mirip ya. Berarti teman-teman harus lebih teliti lagi dan harus lebih dibaca ulang. Ya. Ini panjang soalnya, berarti langsung baca 2 kalimat terakhir. Dari 2 kalimat terakhir dari mana? Karena gaji perawat di RSUD. Oke. Di RSUD yang dia dapatkan tidak cukup untuk biaya keperluan adiknya, dan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia meminjam uang dari rekannya. Kemudian berjanji akan mengembalikannya bulan depan saat ia sudah gajian. Tetapi rekannya meminta bunga jika Intan terlambat mengembalikan uangnya, walaupun ia hanya telat 1 hari. Oke. Bagaimana sih sebaiknya sikap Intan? Yang A merasa kecewa karena mungkin saja ia tidak mampu membayarnya tepat waktu, tetapi akan menerimanya. Oke, kecewa karena mungkin temannya adalah sahabatnya gitu kan. Masa pinjem kondisi dia lagi kesusahan tetap ditarik, apalagi nanti sampai minta bunga. Oke, berarti ini kurang tepat. Ya, kurang solutif kalau dia cuma merasa kecewa aja. Kemudian yang B, mencari bantuan pada orang lain untuk mengganti uang rekan tersebut sesegera mungkin agar tidak sampai kena bunga. Oke, ini juga solusi, tapi kurang solutif. Kemudian yang C, karena kita di sini sudah ditegaskan bahwa kita sudah berjanji juga mengembalikan bulan depan saat gajian, dan jika telat dia itu akan meminta apa di sini bunga, berarti caranya gimana? Oke. Ya yang pertama adalah karena kita sudah pinjam, sudah ada ketentuan, kamu harus balikin bulan besok. Kalau telat, kamu akan ada bunga. Ya udah kita terima. Terima dengan perjanjian itu. Atau karena dia sudah mau meminjamkan, berarti kita sudah terima dengan aturan yang diberikan oleh teman kita. Kemudian memakluminya. Ya iyalah, maklum, kita perlu maklum. Mungkin dia sudah punya pengalaman buruk, ada yang pinjam uang tapi tidak dikembalikan tepat waktu, bahkan sampai orangnya pergi. Itu juga menjadi pikiran tuh bagi yang meminjamkan uang. Karena memang tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik selain meminjam pada rekan kerjanya. Ini ada kata
tidak memiliki rekan kerja yang lain yang lebih baik selain meminjam pada rekannya. Sebenarnya ini solusi ya. Kita ngerasa ya udahlah terima dan kita nggak ya udah oh mungkin dia punya pengalaman buruk terkait meminjamkan uang gitu. Oke, boleh. Cuma di sini ada kata-kata tidak memiliki pilihan lain. Berarti terpaksa ya kan dia pinjam ke sana. Kalau yang D, karena itu dilakukan rekan kerja untuk mewaspadai hal yang tidak diinginkan. Berarti dia sudah antisipasi dulu. Takutnya kita nggak mau balikin, takutnya kita malah kabur, dan takut hal-hal yang lainnya. Jadi dia sudah antisipasi dulu dan waspada terlebih dahulu sebelum ke langkah yang lebih jauh lagi. Misalnya ketika dia belum memberikan pinjaman, dia udah ada persetujuan seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ya, C dan D itu kan mirip-mirip, berarti skor 4 ada di D, skor 3 ada di C. Ini kurang tepat karena apa? Dia itu ngerasa terpaksa pinjam ke dia yang lebih baik selain meminjam pada rekan kerjanya. Ini terpaksa tuh ada kata kunci terpaksa. Berarti kurang tepat kalau yang ini. Mencari bantuan ke orang lain sebenarnya boleh ya, tapi sama aja kan kita tutup gali lubang. Ya, ini skornya 2. Yang A skornya 1. Kalau kita pinjam 1 itu ya udah lubangnya di situ aja, jangan tambah-tambah lubang gitu ya. Oke. Ada pertanyaan soal yang ini, berarti skor C dan D itu kan 11 12, 3 dan 4. Oke. Lanjut nih kalau misal tidak ada. Soal berikutnya nih teman-teman. Suatu ketika Anda dan tim RSUD bekerja ditugaskan untuk bakti sosial nih teman-teman. Kira-kira jawabannya apa nih jawaban yang soal ini? Aku mau lihat, ada yang masih salah? Oke, 88% benar. Tapi masih ada yang salah ya teman-teman ya, masih ada yang memilih A, masih ada yang memilih A 5 orang, yang memilih B 1 orang, yang memilih C. Ini benar ya 83 orang, dan yang memilih D ada 5 orang. Yang masih salah, oke. Yang masih salah kita bahas bersama ya. Jadi nanti ketika ada soal yang seperti itu, tipe-tipenya, teman-teman jangan sampai salah lagi. Dia itu kondisinya adalah hamil, ya, tapi tetap ikut untuk apa? Bakti sosial. Nah, terus kita gimana? Yang A memastikan untuk sering-sering mengecek kondisi rekan yang hamil tersebut dengan tidak lupa menyemangati anggota tim lainnya. Oke, ini boleh ya, cuma kurang tepat. Kemudian yang B memakluminya hal tersebut sebagai hal yang tidak dapat dihindari. Mungkin karena ini sudah kewajiban, jadi udah kita maklum, tapi kurang pas. Oke, yang C mengapresiasi karena semangatnya yang tinggi. Nah, meskipun sedang hamil, berarti ini integritas ya teman-teman ya. Integritasnya dia itu tinggi nih. Oke, serta memotivasi semua anggota tim tanpa terkecuali. Jadi nggak pandang buluh dalam ini, memotivasi dan mengapresiasi kinerja rekan kerja kita yang semangatnya tinggi. Ini skornya 4. Kemudian yang D, menerima hal tersebut sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari perusahaan, berusaha meringankan pekerjaan. Ini bukan solusi. Menerima sebagai konsekuensi. Emang ada konsekuensinya? Tidak ya teman-teman ya. Nah, yang namanya bakti sosial yang sudah ditugaskan berarti itu layak untuk mengikuti bakti sosial. Oke, sudah sesuai. Itu bukan konsekuensi teman-teman. Konsekuensi karena dia hamil, enggak. Mau dia hamil, mau dia enggak, tetap pasti akan mendapatkan jatah untuk mengikuti baksos. 4. Kemudian memastikan untuk sering mengecek, ini skornya 3 ya, yang A. Kalau teman-teman sudah mendapatkan skor 3 berarti itu aman.
kemudian memakluminya ini skornya 2, yang B, dan skor 1 menerima sebagai konsekuensi. Tidak ada konsekuensi sama sekali ya teman-teman ya bagi orang yang hamil gitu ya. Semuanya diperlakukan yang sama, mau dia hamil, mau enggak, mau dia cewek maupun dia cowok. Ada pertanyaan, ini kan soalnya dia hamil tuh, udah berbadan 2. Nah, kita sebagai tim juga yang ikut bakti sosial melihat kondisi orang hamil masih sukarela mengikuti acara tersebut, berarti kita apresiasi semangatnya dia. Cari yang paling positif yang mana? Oke, teman-teman? Oke. Ada pertanyaan soal nomor 4? Enggak ya? Lanjut. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Silahkan. Sambil aku baca. Ini kayaknya chatnya rame ya, ternyata pada keluar masuk. Oke. Siap yang baru bergabung, silahkan Kak Herza. Oke. Ya. Memang untuk soal manajerial ini, soalnya kan jawabannya itu kan hampir sama-sama ya, maksudnya 11-12. Kalau jawabannya sudah 11-12, berarti itu dipastikan skor 4, skor 3. Kayak gitu. Maksudnya skor 3 dan 4 itu pasti mirip-mirip, teman-teman. Teman-teman sudah melihat soalnya mirip, jawabannya mirip 11-12, berarti itu dipastikan jawabannya 4 dan 3. Tinggal teman-teman harus teliti lagi mana jawaban yang 4 dan mana jawaban yang 3. Biasanya dalam satu kata ataupun satu kalimat itu sudah menandakan, oh, ini skor yang paling tinggi. Oke. Ini juga ya, ini kan sudah ada kata kunci, PLN besok pemadaman. Nah, teman-teman sebagai ketua RT tuh gimana? Mengumumkan, oke, ini bagus mengumumkan ya, dengan pengeras suara yang tersebar di lingkungan, agar dapat diketahui, oke, ini bagus ya, cuma, oke, nanti dulu yang B. Memberikan pengumuman, oke, jadi sama-sama pengumuman, ini juga pengumuman. Ini juga pengumuman. Oke, kita lihat dulu yang B. Memberikan pengumuman nih teman-teman, dan menghimbau kepada warga untuk mempersiapkan. Nah, selain kita memberikan pengumuman, informasi, kita juga harus memberikan solusi. Solusinya apa? Persiapkan. Ya, kalau misal ini mau mati listrik, berarti harus apa? Nge-charger dulu. Kemudian misal listriknya atau airnya yang pakai keran juga harus ngisi air dulu, gitu kan. Jadi jangan sampai ketika nanti mati listrik, teman-teman itu dalam kondisi nggak punya apa-apa. Charger HP nggak ada, belum masak nasi, kemudian nggak ada air yang ditampung. Nah, kita sebagai ketua RT, selain kita mengumumkan, kita juga menegaskan supaya apa? Segera ya listriknya ini dipersiapkan, misalnya yang pakai baterai, yang pakai HP-nya belum dicas, silakan ngecas dulu sebelum nanti ada pemadaman. Gitu teman-teman. Ada informasi yang disampaikan, ada solusi yang dia berikan karena ada masalah pemadaman listrik. Oke? Suaranya putus-putus. Apa iya teman-teman? Dari teman-teman bagaimana? Apakah suaranya putus-putus atau memang di sinyalnya Kak Ahmi lagi kurang kondusif di daerah sana? Atau sinyal aku? Oke. Putus-putus? Beneran ini putus-putus? Oke, lancar ya berarti ya. Oke. Kalau misalnya putus-putus, ini yang putus-putus berapa, yang lancar berapa? Oke. Mungkin yang teman-teman yang putus-putus, coba sinyal dari siapa? Sinyalnya aku atau sinyalnya? Oh, oke. Berarti sinyal dari daerahnya teman-teman ya. Siap, siap, siap. Oke. Oke, nanti kalau misal putus-putus, teman-teman bisa direview kembali, dan nanti kan ada pembahasan di sini yang aku berikan, nanti bisa dibaca kembali. Nah, kalau misal ada soal yang memang dia itu ada masalah, ya, masalah,
Berarti teman-teman harus cari solusi. Solusi untuk masalah itu. Atau alternatif yang paling tepat. Alternatif. Kalau misal teman-teman belum bisa memberikan solusi alternatif yang tepat dari suatu masalah yang ada, berarti itu bukan jawaban skor 4. Ya, harus diingat. Skor 4 itu biasanya memberikan solusi atau alternatif tercepat, terbaik, terpositif. Ya. Oke. Kemudian kita lihat dulu yang C, membuat pengumuman tertulis terkait pemadaman tersebut dan menempelkannya di pos kamling agar dapat dibaca oleh warga yang melaluinya. Ya kalau sempat baca, kalau enggak, ya kan? Jadi ini kurang tepat nih. Bentar. Nah, kurang tepat nih yang ini. Kayak kurang efektif kalau misal dia menempelkan di pos kamling ya. Zaman sekarang itu jarang banget loh orang-orang yang mau baca informasi dari pos kamling ataupun di mana gitu. Itu kurang efektif nih kalau kita menempelkan. Kemudian yang D, memberikan pengumuman pada warga. Kemudian meminta PLN untuk mengusahakan agar tidak perlu berlama-lama melakukan pemadaman listrik. Nah, ini juga bagus nih. Jadi kita berikan pengumuman ke warganya dan kita request ataupun memberikan solusi kepada PLN supaya tidak lama-lama memadamkan listrik. Misalnya nih 3 jam atau 4 jam itu kan insya Allah sudah cukup ataupun 5 jam. Kalau misal sampai kelamaan kita bisa telepon dari pihak PLN-nya. Kemudian skor 2 ada di A dan skor 1 yang paling kurang tepat untuk solusinya atau paling kurang efektif adalah yang C. Kenapa teman-teman? Menempelkan di pos kamling. Siapa yang mau baca? Ya kalau kita mau duduk di pos kamling sambil ibaratnya selo, mungkin bisa baca ya. Tapi kalau nggak selo ngapain gitu kan? Oke. Sudah bisa ya teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan soal yang ini? Oke. Berarti bisa dilanjut ya teman-teman ya. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Ketua instansi memberikan tawaran kepada Anda untuk mengikuti pendidikan khusus nih teman-teman. Ya, berarti jawabannya yang mana? Oke, jawabannya yang mana? Mayoritas yang. Aku lihat dulu soal yang ini, nomor 6 pada jawab benar atau salah. Oh, nomor 7 berarti. Oke, tadi yang nomor 6 itu masih ada yang salah. Nomor 6 jawaban memilih A, masih salah. Tapi mayoritas 82%, 88% atau 82 orang sudah benar. Yang memilih C masih ada 4 jawaban. Yang memilih D masih ada 1 jawaban. Oke, soal nomor 7 nih. Kira-kira jawabannya mana nih? Ini juga salah satu bentuk integritas kita meluangkan waktu, kemudian ini juga salah satu wujud pengembangan dirinya teman-teman untuk mengikuti pendidikan khusus profesi dengan biaya ditanggung oleh institusi. Kalau misal di sini udah gratis, kemudian teman-teman diberikan waktu untuk ikut pelatihan, apalagi di jam pulang kerja ikut, mumpung gratis teman-teman. Ya, lumayan untuk menambah CV, kemudian menambah SKP, ataupun menambah sertifikat lainnya. Berarti, sedangkan teman-teman itu sudah berkeluarga. Resiko berarti kan ya, ibaratnya, jika kita memang bekerja, itu sudah siap untuk segala resikonya. Punya keluarga, bekerja, ya udah harus siap membagi waktu. Kalau memang sedang ada pelatihan, ya udah ikut pelatihan dulu. Keputusan yang akan diambil itu bagaimana? Ya, lebih baik saya mengikuti pendidikan khusus yang diadakan pada jam tersebut. Ya nggak boleh kalau di jam itu. Kan di jam itu teman-teman kerja. Oke, siap Kak Amalia, hati-hati ya. Kemudian yang B, saya bersedia mengorbankan jam pulang kantor tersebut untuk mengikuti pendidikan khusus. Oke, ini yang paling tepat. Jadi, selain teman-teman rela berkorban untuk ikut pelatihan, itu teman-teman juga salah satu wujud untuk pengembangan skill atau pengembangan dirinya teman-teman. Jawabannya yang B itu 4. Kemudian yang C, saya bersedia mengikuti pendidikan khusus tersebut, tetapi tidak setiap hari.
Resikonya adalah kalau tidak setiap hari teman-teman mendapatkan skill yang nggak maksimal. Misalnya, oh aku cuma dapat depannya aja tanpa tahu akhirnya. Padahal mungkin di akhir ada pre-test, ada post-test, kemudian ada pembekalan yang lainnya. Itu kan sayang ya kalau teman-teman tidak maksimal. Kemudian yang biasanya menyarankan pegawai lain, apalagi menyarankan pegawai lain ini skornya 1. Kita yang dipilih, kita yang ditunjuk, kita yang mendapatkan hak. Ya, kita yang mendapatkan kepercayaan untuk mengikuti pelatihan itu. Oke, berarti ini skornya 1 kalau yang itu. Yang C, saya bersedia. Oke, ini yang A dan yang C itu kan 11-12, berarti antara skor 2 dan skor 3. Oke, skor 2 yang ini teman-teman, karena dia itu tidak setiap hari. Ya. Oke, sedangkan yang A ini skornya 3, karena apa? Dia itu masih mau mengikuti pelatihan, tapi di jam kerja. Kalau di jam kerja, berarti teman-teman nggak kerja, cuma ikut pelatihan saja. Oke. Oke. Ada pertanyaan dari soal yang ini, aku lihat tadi masih ada yang salah, tapi mayoritas sudah benar. Cuma 3 jawaban yang salah di pilihan A, kemudian pilihan D, C 2 orang, dan pilihan D 1 orang. Alhamdulillah yang salah cuma 7 orang. 6 orang. Sedangkan 88 orang sudah benar. Ya, jadi teman-teman sudah paham ya untuk manajerial ya. Nah, lanjut nih. Soal berikutnya nih, soal nomor 8. Kira-kira jawabannya apa? Oke, ini berarti pengambilan keputusan apakah sudah sesuai dengan yang kita mau atau kita harapkan atau belum, ya. Oke. Jawabannya apa? Oke, mayoritas D. Ada jawaban yang lain dari teman-teman? Selain jawaban D, oke. Kita bahas ya. Di sini, karena teman-teman adalah anggota biasa, mungkin kita adalah seorang perawat biasa, ya, yang nggak memiliki pangkat, yang nggak memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan yang tiba-tiba, kemudian teman-teman itu membutuhkan pengambilan saat itu juga dari pimpinan. Padahal pimpinan unit baru itu tiba di kantornya 4 jam lagi, berarti masih lama. Sikapnya teman-teman bagaimana? Tetap menunggu pimpinan. Ini kelamaan, ya. Lama, kurang efektif, ya. Oke. Kemudian kalau yang D, yang B, meminta rekan lain untuk mengambil keputusan. Ya kalau kita yang ambil, ya jangan kasih ke orang. Jadi kita nggak tanggung jawab nih kalau kayak gini. Kemudian yang C, saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi yang rumit. Oke, ini boleh kalau terpaksa. Kondisi terpaksa. Kemudian yang D, saya menelpon dahulu pimpinan, lalu mengambil keputusan sesuai dengan arahan pimpinan. Biasanya kalau memang tipsnya adalah ketika kita dihadapkan suatu kondisi, tapi aslinya yang mengambil keputusan adalah pimpinan, ya kita minta izin dulu ke pimpinan. Apakah dari pimpinan ketika telepon ada masukan, ada saran, atau ada keputusan yang harus kita ambil, atau misal dari atasan itu belum bisa untuk memberikan jawaban, ya kita yang bilang, kita yang nego. Nanti atau hari esok, silakan datang kembali ke sini, ya, supaya langsung ketemu ke pimpinan. Jangan kita yang mengambil keputusan. Oke, berarti skor 4 ada di D. Kemudian skor 3 ada di C. Skor 2 ada di A. Dan skor 1 ada di B. Ya. Terpaksa, kondisi terpaksa teman-teman boleh mengambil keputusan yang memang sesuai atau sealur dengan tujuan dari perusahaan. Tapi kalau memang teman-teman mengambil keputusan di luar SOP perusahaan atau di luar jalurnya dari rumah sakit gitu ya, teman-teman dilarang untuk mengambil keputusan dan tidak tepat, berarti salah.
Kalau ini terpaksa dan masih sesuai dengan alur, boleh. Ya. Ada pertanyaan soal yang ini? Kalau tidak, lanjut. Soal nomor 9. Kira-kira jawabannya apa? Oke, mayoritas jawab C. Oke, 98% memilih C. Dan satu orang memilih D, satu orang memilih B. Oke, mungkin nanti teman-teman ketika membaca soal lebih teliti, lebih difokuskan kira-kira ini fokusnya apa, supaya dalam memilih jawaban benar semua. Oke, teman-teman adalah perawat baru lulus P3K tahun 2022. Hari ini ya teman-teman ditunjuk bagian kepegawaian untuk mengisi webinar teman-teman di forum yang isinya perawat senior dan sudah lebih tua dari teman-teman. Sudah lebih tua, lebih berpengalaman, lebih pro lah ya intinya. Sedangkan teman-teman itu masih baru kemarin gitu, lulus P3K dan pengalaman kerjanya itu baru 2 tahun, yang mana masih kalah nih dari teman-teman yang senior sudah puluhan tahun, 5, 7, 8, 10 tahun gitu kan ya. Teman-teman itu bagaimana? Sedangkan pengalaman mereka juga lebih banyak daripada teman-teman. Sikapnya teman-teman apa? Meminta untuk menunda, jangan menunda. Ini kurang efektif, ya. Kemudian meminta teman lain untuk menggantikan Anda, jangan. Teman-teman yang ditunjuk ya sudah tanggung jawabnya teman-teman, ya, bukan tanggung jawab yang lain. Kemudian yang C tetap fokus dan berusaha menyusun materi sebaik mungkin. Iya. Kita persiapkan dengan baik. Oke. Kemudian yang D tidak hadir. Apalagi ini. Ini menghindar banget ya. Oke. Skor 4 ada di C. Kemudian skor 3 ada di A. Skor 2 ada di B. Dan skor 1 tidak hadir. Parah banget ya kalau misalnya tidak hadir. Kita yang sudah ditunjuk, kita yang sudah diberikan kepercayaan untuk mengisi webinar itu ya hadir. Bagaimanapun caranya harus hadir. Meskipun teman-teman belum yakin dan belum bisa. Oke, soal nomor 10. Masih ada 2 PR yang perlu kita bahas nih teman-teman. Yang kemarin ya. Oke. Ini mayoritas sudah benar nih PR. PR-nya yang salah cuma 2 orang. Bukan. PR-nya yang salah sebentar. Oke, 8 jawaban masih salah. Selebihnya 92% atau 91 jawaban benar. Mantap nih PR-nya. Oke. Jawabannya apa teman-teman? Yang ini B ya. Coba kita lihat jawabannya apa. Soal nomor 10. Saya berani berpendapat dengan rekan saya karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu membawa angin perubahan yang positif. Ya, intinya cari yang paling tepat. Meminta penjelasan dari rekan untuk mencari solusi, ya kalau kita yang niatnya untuk mengeluarkan inovasi, ya berarti kita, ya teman-teman yang harus aktif, harus berani. Oke, 10 jawaban masih salah, jawaban A. Kemudian yang memilih jawaban C 3 orang, dan yang memilih jawaban D ada 4 orang. Oke, soal nomor 10 masih salah ya, masih ada yang salah nih. Jadi, ini jawabannya apa? Cari yang paling positif. Yang paling positif apa? Berani. Ya. Merasa sedih? Bukan. Berusaha mencari jalan supaya disepakati oleh semuanya jalan yang apa, gitu kan ya. Kalau teman-teman yang memang ada inovasi, berarti teman-teman yang effortnya harus lebih tinggi. Ini skornya 4. Kemudian meminta penjelasan dari rekan untuk mencari solusi yang terbaik, ini skornya 3. Yang D skornya 2, dan yang A skornya 1. Tapi mayoritas yang salah itu memang skornya itu masih 3 sih mayoritas. Alhamdulillah ya, berarti harapannya meskipun nanti skornya 3, teman-teman nanti bisa lulus. Oke? Bismillah ya, semoga semuanya lulus ya. Intinya cari jawaban yang paling positif, paling solutif, paling inovatif, paling efektif, solutif, efektif, efisien ya,
biasanya jawabannya kayak gitu. Efisien. Dan yang paling ada unsur inovasi. Karena kita seorang P3 ya. Oke, jadi jawabannya yang... Oke, PR nih teman-teman kita bahas. 96 jawaban. Jika mengalami kegagalan dalam mencoba sesuatu yang rumit, baginya teman-teman adalah mencari bantuan kurang tepat. Menganggap kegagalan sebagai resiko sekaligus latihan, iya sebenarnya, tapi kurang tepat kalau memilih jawaban B. Yang C akan berusaha, iya. Kalau teman-teman mengalami kegagalan, misalnya ini kemarin aku gagal Kak P3K tahun 2022, ya udah, coba lagi di tahun ini sampai teman-teman lulus NIPPK. Berjuang bersama, semoga semuanya lulus. Ya, oke. Ini skornya 4. Mencari bantuan skornya 3. Menganggap kegagalan skornya 2. Dan kecewa skornya 1. Kalau teman-teman cuma kecewa aja tanpa ada effort lain, tanpa ada usaha lain, tanpa ada upaya lain, ya udah cuma kekecewaan aja yang teman-teman tanggung gitu kan ya, tanpa adanya perubahan yang lebih maju lagi. Oke, mungkin kemarin aku masih salah di bagian ini, masih gagal di bagian ini. Apa yang perlu aku persiapkan? Ini. Nah, nomor 12 ini soal PR. 90. Kemarin masih banyak yang belum mengerjakan ya, teman-teman ya. Aku lihat masih belum semua gitu. Oke, siap. Masih banyak yang salah tekan ya. Sepertinya sinyal di rumah aku juga jelek apa ya, teman-teman ya. Ini ada tulisan keluar masuk terus. Tapi wifi-nya full. Oke. Jadi jawabannya yang mana? Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajibannya teman-teman, berarti teman-teman harus bagaimana? Yang A, bertanggung jawab. Oke. Yang B, membiarkan. Jangan membiarkan. Ini bukan solusi. Yang C, melihat dulu adakah orang lain yang juga turut bersalah. Ngapain? Orang jelas di sini adalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan menjadi kewajiban saya, berarti saya, peran kita yang paling tinggi atau paling banyak. Mungkin ada pihak lain yang harus bertanggung jawab. Enggak, kita yang harus bertanggung jawab. Oke, teman-teman. Alhamdulillah nih. Sudah selesai, berarti 12 soal semuanya teman-teman sudah bisa pahami. Oke, di pertemuan kali ini teori sudah disampaikan. Berarti di pertemuan berikutnya adalah kita cuma bahas FR saja. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dikonfirmasi sebelum besok kita kuis ya? Besok kuis teknis loh ya, kemampuan teknis nih. Yang selalu teman-teman tunggu adalah kuis teknis. Berarti teman-teman harus persiapkan sejak dini belajar. Kuisnya adalah tidak ada request dari teman-teman, jadi requestnya dari aku dan FR tahun lalu. Oke? Oke, berarti harapannya adalah apa yang aku sampaikan kepada teman-teman bisa sukses, bisa lulus semuanya, dan semuanya semoga besok bisa mengerjakan kuis karena kemampuan teknis. Jadi aku pengen sih bisa 100% teman-teman mengerjakan dari total 120-an peserta. Harapannya 120 peserta juga mengerjakan kuis kemampuan teknis. Ya. Oke, ditunggu kuis kemampuan teknis hari esok dan silakan untuk belajar supaya nanti kuis teman-teman sudah bisa ada pertanyaan. Berarti aku terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di pertemuan yang ketiga ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjadi bekal untuk ujian besok di P3K tahun 2023, dan semoga teman-teman bisa lulus dan mendapatkan NIPPK. Aku tutup ya teman-teman ya. Selamat belajar dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya teman-teman ya, dan jangan lupa besok kita kuis. Besok kita kuis ya. Oke. Kuis
kemampuan teknis, jadi silakan untuk pelajari FR. Belajar dari YouTube juga boleh. YouTube dari aku itu silakan, siapa tahu soalnya keluar. Oke.